Bapak Ibu, malam hari ini engkau bebas menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mau duduk, engkau bisa duduk kembali. Yang mau tetap berdiri, bisa tetap berdiri. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yes God. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab ku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus,
Yesus dahsyat. Maju, nyatakan kasih.
Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah kami satu persatu. Saat ini Engkau sendiri Tuhan yang membuat setiap kami mata hatinya semakin terpaut kepada Engkau. Engkau membawa kami semakin mendekat kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, perkenanan-Mu ada di tempat ini. Engkau berkenan memberkati semua anak-anak hamba-hamba-Mu semua Tuhan yang malam ini berkumpul di tempat ini. Kami tidak pernah kebetulan. Engkau sedang menggenapi rencana-Mu melalui setiap kami. Engkau mau memperlengkapi kami untuk tujuan kerajaan-Mu. Ini kami terus pakai kami bagi kemuliaan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu di secara khusus Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau mengutus ke tempat ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau mengurapi kami semua. Mari angkat kedua belah tangan kita. Minyak yang baru turun atas kami. Tuhan, Engkau singkapkan mata kami untuk melihat terang, telinga kami untuk mendengar setiap perkataan, hati kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak. Baharui kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berdaulat atas setiap kami. Sebentar kami akan duduk diam di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita Tuhan. Dan terlebih saya merasakan ada perkenanan Tuhan malam ini buat kita semua. Saudara, saya percaya kita pasti diberkati. Amin. Nah, tidak kebetulan saya boleh ada di tempat ini. Saya ingat kira-kira hampir 2 bulan yang lalu. Pada waktu itu Pak Beni dan putrinya yang sulung, Grace. Karena Grace harus menyusun skripsinya. Lalu kemudian minta waktu ingin ketemu saat dengan saya. Dia mau sharing mendengar tentang pemulihan Pondok Daud. Tapi bagaimana sebetulnya pengertian praktis dan bagaimana khususnya dia melihat generasi ini. Kami bertemu bersama Pak Beni, bertiga ngobrol lama, saya sharing kira-kira hampir 2 jam berbicara tentang pemulihan Pondok Daud. Selesai saya berbicara, Pak Beni langsung berkata, ini sebetulnya jawaban yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Sudah dikasih Tuhan, kita sering tahu tentang pemulihan Pondok Daud, mendengar. Kita sering mendengar istilah ini, pemulihan Pondok Daud. Kita sering mendengar, ya, atau diajak untuk kita sama-sama deklarasikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Boleh katakan amin? Amin. Namun mungkin banyak, apalagi anak-anak muda, banyak di antara mereka yang saudara, mereka gak punya pengertian apa atau bagaimana kaitannya pemulihan Pondok Daud di dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita. Saudara, mari saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama malam ini. Ya, saya beri judul ini Restoration of the Tabernacle of David Training, ya, supaya kita mengerti. Dan saudara, besok saya akan berbicara tentang pelayanan praktis dalam kegerakan pemulihan Pondok Daud. Ya, sehingga saudara yang sudah terlibat pelayanan sebagai mungkin worship leader, singers, pemain musik, pelayanan di KUL atau anak-anak muda atau pelayanan lainnya, di mana saudara rindu lawatan Tuhan terjadi secara praktis dalam pelayanan saudara. Besok saya akan berbicara lebih banyak tentang pelayanan praktis sudah membawa umat Tuhan masuk hadirat Tuhan. Karena itu hari ini dan besok itu berbeda. So, hari ini saya berbicara tentang pemulihan Pondok Daud. Nah, mari, di dalam Alkitab 2 kali Tuhan berfirman bahwa Dia akan memulihkan kembali Pondok Daud. Yang pertama dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 11 dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 15 sampai 18. Diulangi kembali dan dikatakan Tuhan akan memulihkan kembali Pondok Daud. Pada hari itu Tuhan, aku akan memulihkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Saudara, pada zaman bangsa Israel itu dikenal ada 3 tabernakel. Yang pertama tabernakel Musa atau kemah Musa.
Yang kedua tabernakel Daud atau pondok Daud. Yang ketiga tabernakel Salomo atau bait Salomo. Namun saudara, yang Tuhan sendiri berbicara tentang pemulihan pondok Daud itu hanya yang Tuhan berbicara dia akan memulihkan kembali itu hanya pondok Daud. Tidak pernah di dalam Alkitab dimention bahwa Tuhan akan memulihkan kemah Musa atau Tuhan akan memulihkan bait Salomo, nggak pernah. Tapi Alkitab berbicara, aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Bahkan 2 kali. Saya percaya kalau sesuatu nubuatan diulang 2 kali, itu artinya sesuatu yang sangat penting. Dan Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, tujuannya saya tidak menjelaskan banyak, tapi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Segala bangsa yang kusebut milikku, kata Tuhan, itu satu tuaian yang besar. Nah saudara, mari saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan apa sebetulnya pengertian praktis daripada pondok Daud. Saudara, kalau tadi saudara mendengar definisi atau pengertian secara profetik sebagai prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam dalam unity, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat pengertian praktis daripada pemulihan pondok Daud. Karena itu saya sedikit cerita sama saudara bagaimana pondok Daud itu ada. Saudara dikasih Tuhan, sekian puluh tahun lamanya tabut perjanjian Allah itu pernah dicuri. Dicuri oleh orang Filistin pada zaman Imam Eli waktu itu sampai dia mati binasa. Samuel waktu itu masih muda. Lalu tabut Allah itu dicuri oleh orang Filistin, dikembalikan karena orang Filistin kena kutuk. Dan pada waktu dikembalikan, banyak orang Israel juga kena kutuk. Mereka ketakutan. Akhirnya tabut Allah itu dititipkan di rumah seorang imam di daerah selatan Israel, di daerah Kiryat Yarim namanya. Seorang imam bernama Abinadab. Berapa lama di rumah Abinadab? Tapi saya kira itu lama sekali. Karena bayangkan Samuel kemudian menjadi imam besar. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut dan minta dipilihkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Akhirnya dipilihlah raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Alkitab berkata, selama Saul memerintah sebagai raja, Saul tidak mengindahkan soal tabut Allah. Berarti puluhan tahun Saul jadi raja, tabut Allah tetap di rumah Abinadab. Namun ketika Daud jadi raja, Daud punya obsesi dan dia mau segera dipenuhi. Dan ketika dia jadi raja, yang pertama-tama dia atur prosesi untuk mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yarim, dari rumah Imam Abinadab. Yang menarik, Daud tidak membawa tabut Allah itu kembali ke kemah Musa. Saudara ingat, kemah Musa zaman Daud masih ada. Kemah suci itu, tabernakel itu masih ada zaman Daud. Dan letaknya kalau di dalam Alkitab dikatakan di Bukit Gibeon di sebelah utara Yerusalem. Daud tidak mengembalikan tabut Allah ke kemah Musa, tapi dikatakan Daud itu membawa tabut Allah ke Bukit Sion, ke Yerusalem, kota Daud. Lalu saudara dikasih Tuhan, kita tahu dalam perjalanan prosesi pengangkutan yang pertama, yang perjalanan mereka terhambat, terjadi satu tragedi di lembah Kidron. Sebetulnya sudah lembah dekat di kaki daripada Bukit Sion. Pada waktu itu seorang imam bernama Uza. Uza itu anaknya daripada Abinadab, namanya Uza bin Abinadab. Yang di rumahnya orang tuanya itu dititipkan tabut Allah puluhan tahun tadi. Dia mati disambar Tuhan binasa. Daud waktu itu kecewa, ketakutan, dan kemudian Daud tidak berani meneruskan perjalanan. Tabut Allah dititipkan di rumah seseorang yang bernama Obed Edom. 3 bulan lamanya Obed Edom diberkati Tuhan, sampai akhirnya Daud pikir jangan lama-lama deh. Ya segera dia buat prosesi pengangkutan yang kedua. Dan prosesi pengangkutan yang kedua, kali ini Daud melakukan persis seperti yang diajarkan dalam kitab Taurat, harus dipikul. Dipikul oleh para imam. Dan kemudian dibawa ke Bukit Sion. Diletakkan di dalam sebuah kemah. Lalu Daud menempatkan para pemuji, penyembah di sekeliling tabut, memuji, menyembah siang dan malam. Itulah pondok Daud. Satu ketika Daud pernah berkata begini,
Aku ingin membawa tabut Allah dan meletakkan tabut Allahnya menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel ke tempat yang lebih layak. Saya percaya lebih layaknya Daud itu luar biasa. Saya sangat yakin, kalau boleh saya interpretasikan maksud Daud, sebetulnya Daud itu membangun satu gedung yang megah untuk Tuhan. Dan dia persiapkan. Cuma kalau untuk bangun gedung lama butuh waktu. Sehingga untuk sementara tabut Allah itu dititipkan dulu di sini, di sebuah kemah yang kemudian kita kenal dengan istilah Pondok Daud. Daud mempersiapkan membangun satu kemah, satu bangunan yang paling megah untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak izinkan, anakmu yang akan membangun. Itu Salomo. Tapi Daud yang menyiapkan segala sesuatunya. Saudara, kita tahu, mungkin kalau dari pengertian ini, Pondok Daud itu sepertinya cuma sebuah transisi, sebuah temporary, sebelum satu yang sesungguhnya dipersiapkan. Saudara dikasih Tuhan, tapi sekali lagi, justru itu yang paling disukai Tuhan. Sampai Tuhan berkata, aku hendak memulihkan kembali. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak lama di cerita ini, tapi saya mau memberikan definisi pengertian fisik dari cerita tadi. Apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah sebuah kemah yang dibentangkan di atas Bukit Sion untuk meletakkan tabut perjanjian Allah di dalamnya. Ini saya buat definisi saya. Lalu menempatkan para pemuji dan penyembah di sekeliling tabut itu untuk memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Saudara perhatikan apa yang saya maksud. Saya ulang sekali lagi. Pondok Daud adalah sebuah kemah yang dibentangkan oleh Daud di atas Bukit Sion. Katakan Bukit Sion. Untuk meletakkan tabut perjanjian Allah. Katakan tabut perjanjian Allah. Serta menempatkan para pemuji dan para penyembah. Katakan para pemuji penyembah. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan memuji menyembah Tuhan. Siang dan malam. Ada 5 poin yang saya mau mengajak kita merenungkan. Bagaimana Pondok Daud itu terjadi. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan dalam pemulihan Pondok Daud, berarti kita sedang mengacu kepada 5 hal ini. Nah saudara, saya mau sebutkan ada 5 significant meanings of the Tabernacle of David. Kalau boleh saya katakan. Dari 5 hal ini mari kita renungkan sama-sama. Yang pertama, artinya apa yang dimaksud dengan Bukit Sion? Itu berbicara tentang holiness. Katakan holiness. Pada zaman Daud, Bukit Sion itu digambarkan sebagai tempat kudus Tuhan. Karena di situ ditaruh tabut perjanjian Allah. Dan mereka menyebut itu gunung kudus Tuhan. Dan istilah itu berlanjut ketika tabut Allah itu dipindahkan ke Bukit Moria, di mana Bait Salomo kemudian berdiri. Istilah gunung kudus Tuhan karena di situ ada tabut Allah. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur 24, ya, mungkin saya jangan menjelaskan ini dulu. Saya beritahu saudara 5 poin ini supaya nanti kita renungkan satu-satu. Yang tadi kan saya katakan 5 hal di Bukit Sion itu berbicara tentang holiness. Yang kedua, di dalamnya saudara Daud menempatkan para pemuji dan penyembah. Katakan worshipers. Dan ketiga, hanya ada satu benda diletakkan di tengah, yaitu tabut perjanjian Allah, di mana itu menjadi fokus penyembahan. Katakan sama-sama fokus. Lalu Daud menempatkan para pemuji dan penyembah sekeliling tabut. Ya, memuji menyembah. Di dalamnya hanya ada puji-pujian penyembahan, songs of worship. Tuhan sedang pulihkan. Dan yang kelima, siang dan malam, worship 24/7. Itu bicara menara doa. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan satu persatu. Mengapa saya menempatkan holiness sebagai nomor pertama? Ketika Daud, tadi di zaman Daud disebutkan tabut gunung kudus Tuhan, Bukit Sion. Itu berbicara tentang gunung kudus Tuhan. Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang suci? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan sumpah palsu. Saudara, untuk naik ke atas gunung kudus Tuhan, syaratnya itu bicara tentang kekudusan. Amin.
Ketika Daud pada prosesi yang kedua, Daud kemudian membawa tabut Allah dipikul oleh para imam. Maka caranya Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang menarik yang dilakukan oleh Daud, dikatakan dia setiap 6 langkah, Daud kemudian berhenti, lalu memuji-muji Tuhan. Dan sementara itu dipersembahkan 2 ekor lembu, 1 ekor lembu jantan dan 1 anak lembu gemukan. Saudara bisa lihat itu di dalam 2 Samuel pasal 6, nanti saya dibaca, nggak usah dibuka. Saudara, di situ dikatakan setiap 6 langkah Daud itu mempersembahkan puji-pujian pada Tuhan, sementara dipersembahkan 2 ekor lembu, 1 ekor lembu jantan dan 1 ekor anak lembu gemukan. Saudara dikasih Tuhan untuk naik ke gunung kudus Tuhan, untuk naik pada kemuliaan yang lebih tinggi, harus ada yang dipersembahkan. Saya sering bertanya, kenapa sih angka 6? Seorang rekan hamba Tuhan pernah bilang, well, you tahu, itu waktu tiap 6 langkah dipersembahkan, itu waktu itu banjir darah, a flood of blood. Bayangkan tiap 6 langkah, coba saudara berjalan 6 langkah, lalu dipersembahkan 2 ekor lembu, jalan lagi 6 langkah, dipersembahkan lagi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa 6 langkah? Saya pernah berpikir, kenapa nggak 12 langkah lebih efisien? Lembunya separohnya pasti kan. Kenapa sih 6 langkah? Kenapa nggak 9 langkah lebih hemat juga? Saudara, setiap kali menyebutkan satu angka di Alkitab itu selalu ada maknanya. 6 berbicara tentang angka manusia. 6 is the number of flesh. 6 bicara angka kedagingan. Setiap naik lebih tinggi, maka ada kedagingan yang harus dibersihkan. Setiap naik lebih tinggi, perlu ada pengudusan yang dilakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, tiap kali mereka mempersembahkan, mereka menguduskan diri, mereka naik lebih tinggi. Mereka naik lebih tinggi, diiringi pujian dan penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, maka ini harus nomor 1. Kalau saudara dan saya mau dipakai dalam pemulihan Pondok Daud, maka nomor 1, kita harus naik ke tempat yang tinggi. Secara rohani itu berbicara kehidupan rohani kita dibawa naik ke tempat yang tinggi. Soalnya saya mau beritahu satu hal, persoalan utama dalam gereja Tuhan hari-hari ini, mengapa lawatan Tuhan, mengapa tanda ajaib mujizat itu jarang sekali terjadi, sekalipun gereja sudah naikkan praise and worship. Atau ada banyak gereja merasa, oh kita juga udah praise and worship kok. Persoalan utama mengapa kuasa dan otoritas yang seharusnya dimiliki di tempat yang tinggi itu gak terjadi. Persoalan dalam pujian penyembahan gereja Tuhan hari-hari ini bukan soal cara nyanyi, bukan persoalan bagaimana aransemen musik, cara pujian penyembahan yang kita lakukan, tapi persoalan utama di mana kita berdiri waktu kita nyembah Tuhan. Kalau kita ada di atas gunung kudus Tuhan, kita punya otoritas. Setiap perkataan penuh kuasa. Kalau kita ada di atas gunung kudus Tuhan, stage di mana kita melayani, di mana pujian penyembahan dinaikkan, ruang ibadah di mana umat Tuhan memuji menyembah, itu menjadi seperti gunung kudus Tuhan. Itu saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Orang yang dilepaskan, orang yang mengalami pemulihan, itu tiap-tiap kali pertemuan akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maaf saudara, suara saya sedang terganggu. Saudara mungkin pernah tahu lagu Kita Masuk Kata Suci. Betul ya? Lagu ini diterjemahkan lagi dari lagu bahasa Inggris asli. We are standing on holy ground. Holy ground, tempat kudusnya Tuhan. And I know that there are angels all around. Saya percaya kalau penyembahan kita itu di tempat kudus Tuhan,
kemuliaan Tuhan itu ada di gereja. Beberapa kali pendoa atau hamba-hamba Tuhan atau orang yang saya mungkin gak kenal dalam pelayanan tiba-tiba mendatangi saya dan berkata, Pak Willy, tadi waktu Bapak nyanyi, saya lihat di belakang ada 2 malaikat besar dengan sayap yang terentang. Saya sering kali orang berkata gitu, dan saya beritahu itu cuma satu rahasia, yaitu ketika saudara dan saya naik ke atas tempat yang tinggi, saudara gak pernah nyanyi sendirian, karena kemuliaan Tuhan itu ada di tempat kita. Kita berkemuliaan buat Tuhan. Pemulihan Pondok Daud tidak akan terjadi sebelum gereja naik ke tempat yang lebih tinggi. Memainkan musik yang bagus, pujian yang bagus, nyanyian yang bagus, membuat sebuah ibadah menjadi sebuah hal yang semarak. Saudara dengar, itu bisa dipelajari. Tapi waktu gereja sungguh-sungguh mau melihat kemuliaan Tuhan, nggak ada lain kecuali sacrifice. Apa yang dilakukan Daud itu adalah sebuah tindakan pengudusan yang radikal. Kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan, kita perlu radikal untuk diri kita. Kita perlu radikal untuk menjadi orang-orang kudus Tuhan, untuk naik ke tempat yang tinggi. Tanpa itu, apa yang disebut Pondok Daud, mungkin saudara hanya menjadi penonton. Kita melihat, tapi mungkin kita nggak mengalami sesuatu. Tuhan mau pakai hari-hari ini prajurit-prajurit yang gak terkasih. Oh, kita ini prajurit-prajurit yang naik ke tempat yang tinggi, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem, dia lihat ada meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan marah. Dia ambil cambuk, dia bersihkan, dia porak-porandakan. Dan Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kamu jadikan sarang penyambung. Apa yang terjadi setelah Tuhan bersihkan? Kalau sudah baca seterusnya di kitab Matius, di dalam rumah Allah, puji-pujian naik kepada Tuhan. Dan mujizat-mujizat terjadi dalam bait Allah. Saya percaya itu yang akan segera terjadi dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Ketika lawatan Tuhan terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu panggil nama Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Pengertian kedua dari pemulihan Pondok Daud, apa yang Tuhan mau pulihkan? Yang kedua, saya berbicara topik tentang para penyembah atau worshipers. Apa yang Tuhan katakan tentang para penyembah? Dalam Pondok Daud, mereka lah yang ada di hadapan tabut Allah. Enggak sembarang orang. Kalau zaman perjanjian lama untuk ada di hadapan tabut. Tapi ketika Daud membuat Pondok Daud, ada sebuah perubahan yang signifikan. Yang dulu enggak ada orang berani berdiri di hadapan tabut Allah. Tapi kok sekarang boleh. Kok gak mati mereka? Kenapa? Karena ada penyembahan yang kudus yang bergerak. Itu membuat berbeda. Nah, saya percaya ini mengacu kepada worshipers yang disebut Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tuhan berkata saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada satu kalimat yang menarik di dalam ayat 23 dikatakan gini, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terjemahan dalam bahasa Inggris bukan sekedar menghendaki, tapi dikatakan for those are the kinds of worshipers that the Father seek. Yang Bapa cari. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Katakan amin. Kalau saya persingkat kalimat ini untuk menekankan satu hal, Bapa mencari penyembah. Bapa mencari penyembah, bukan sekedar penyembahan. Tangkap baik-baik apa yang saya maksud. Sedari tadi, poin pertama, kedua ini mengacu kepada manusianya. Bukan produk yang dihasilkan, tapi manusianya, penyembahnya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa definisi yang diberikan oleh Pak Niko itu bicara prajurit-prajurit yang gagah perkasa? Kan ini bicara manusia. Pemulihan Pondok Daud itu bukan cuma caranya, tapi manusianya sedang hari-hari Tuhan pulihkan. Saudara, saya tekankan lagi, Bapa di surga mencari penyembah, bukan sekedar penyembah. Sebab kalau penyembahnya benar, penyembahannya pasti benar. Amin. Kalau penyembahnya berkenan pada Tuhan, penyembahannya pasti berkenan. Otomatis. Saudara, saya tuh mau menekankan kalimat ini karena banyak orang berpikir bahwa apa yang disukai Tuhan itu ketika kita nyanyi bagus, ya ketika penyembahannya bagus, wah musiknya bagus. Orang banyak berdebat penyembahan mana yang lebih bagus. Orang bilang penyembahan kita di Indonesia paling enak. Ada yang bilang, orang China bilang, oh kita penyembahannya lain. Orang Afrika penyembahannya lain. Orang Australia, orang India apalagi, orang Arab apalagi. Tapi apa Tuhan cuma paling suka penyembahan orang Indonesia? Sudah dikasih Tuhan dengar, menjadi penyembah itu yang utama di mata Tuhan. Penyembahan itu nomor 2. Itu produk yang diberikan oleh seorang penyembah. Sebab yang namanya gaya penyembahan itu lebih berbicara tentang culture budaya. Sudah dikasih Tuhan, di mata Tuhan itu semua indah ketika yang dinaikkan itu dari seorang penyembah. Saudara dikasih Tuhan, saya pernah mimpin pujian, jemaatnya Arab. Saudara, saya bawa tim musik, pemain keyboard bersiap-siap, sampai dalam ruangan gak ada keyboard, yang ada cuma gitar sama gendang. Jadi pemain keyboard langsung nganggur. Orang Arab nyembahnya lain. Saya pikir bagaimana caranya saya mau ngajak nyanyi. Saya pikir ajak nyanyi apa? Nyanyi lagu dia, saya gak bisa ngomong. Lagu saya mereka gak bisa. Saya tanya aja, puji Tuhan bahasa Arabnya apa? Teman saya ada pendeta, dia pandai bahasa Inggris. Oh, pakai aja ini, Naskur al-Rab. Wah, saya aja pengucapannya, udah saudara, modalnya cuma itu. Naskur al-Rab, haleluya. Naskur. Itu saudara, nyanyi mereka, nari-nari orang Arab. Waduh, saya lebih bingung. Habis itu penyembahan, gak habis akal. Haleluya 12 kali. Orang Arab pasti bisa. Begitu mereka nyanyi, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan. Itu mereka sebelum pernah mereka dilawat Tuhan. So, saya pernah mimpin pujian di India, satu KKR di India, puluhan ribu orang lapangan. Saudara bingung mau nyanyi lagu apa. Orang India kan lain nyanyinya. Saudara dikasih Tuhan, culture berbeda. Saya pernah melayani satu gereja Jamaican Church. Saudara tahu gereja orang Jamaika, oh hitam-hitam tinggi-tinggi. Saya paling pendek, paling putih lagi. Saudara tahu orang Jamaika kalau muji Tuhan, semua lagu jadi reggae. Itu saudara nyanyi. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power. Semua lagu jadi reggae. Saya ingat WL kita waktu itu begitu pulang Indonesia, dia bikin malam reggae. Itu yang jemaat encim-encim cuma diem aja. Gak bisa nyanyi.
It's about culture. Kita nggak bisa menghakimi penyembahan mana paling bagus. Tapi buat orang Indonesia, kita punya sebuah style yang very simple, yang membuat kita bisa nyembah. Tapi itu dimulai dari hati seorang penyembah. Yang dicari Bapak itu penyembah. Dia nggak cari penyanyi, dia cari penyembah. Dia nggak cari pemusik, dia cari penyembah. Dia nggak cari pengkhotbah hebat, dia cari penyembah. Dia nggak cari pengajar yang hebat, dia cari penyembah. Tapi kalau pengkhotbah, pengajar, pemimpin pujian, pemusik hidup sebagai penyembah, mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, biasanya kalau kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus mengenai penyembah benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seringkali fokus kita hanya kepada dua kata ini, dalam roh dan dalam kebenaran. Tapi kita lupa ada hal paling penting tentang penyembah. Yang pertama, penyembah itu menyembah Bapa. Katakan menyembah Bapa. Ini rahasia penyembahan justru ada di sini. Hubungan anak dan Bapa itu bukan hubungan jabatan. Itu hubungan kasih. Setuju, katakan amin. Yang bisa menyembah Bapa hanya anak-anaknya. Persyaratan penyembahan itu cuma satu, bahwa saudara adalah anak-anak. Karena itu Mazmur 150 ayat terakhir berkata, biarlah segala yang bernafas apa? Memuji Tuhan. Semua orang bisa memuji Tuhan. Orang gak bertobat pun, artis terkenal, gak kenal Tuhan Yesus. Tapi Natal coba saudara bayar suruh nyanyi, orang banyak datang, dia suruh nyanyi lagu pujian, bagus gak? Pasti keren. Suaranya bagus. Tapi sudah dikasih Tuhan, itu cuma sekedar sebuah nyanyian. Yang bisa menyembah hanya anak-anaknya. Karena penyembahan bicara hubungan. Penyembahan adalah sebuah pernyataan kasih. Kata penyembahan sendiri dalam bahasa Yunani di kitab Perjanjian Baru paling banyak digunakan kata proskuneo, yang artinya sebuah pernyataan kasih. Ungkapan cinta yang dinaikkan. Dan digambarkan seperti anjing menjilat tangan Tuhan. Soalnya kalau sayang anjing sudah ngerti yang dimaksud. Saya sama istri saya sayang anjing. Kayak pelihara anjing di rumah. Ada berapa ekor. Ya, kami suka anjing yang besar-besar. Tapi saya perlu tegaskan, kami sayang anjing, bukan suka anjing. Kalau khotbah di Manado harus jelas beda. Sayang anjing, suka anjing itu beda. Yang kedua bertobat. Nah, ini susah nih, bertobat susah. Jadi kalau saya di rumah sama istri saya, wah itu anjing-anjing di belakang, waduh senang sekali, happy. Waktu saya tadi pergi pagi-pagi udah keluar koper. Kalau koper sudah kalau itu anjing saya kalau lihat koper besar. Kalau koper kecil dia biasa-biasa. Tapi kalau lihat koper besar udah turun ke mobil, langsung dia seperti buang muka, dia pergi ke pojok. Karena tahu tuannya bakal pergi lama. Kalau kopernya besar. Itu kalau saya di belakang, di ruang makan itu ada jendela kaca, pintu kaca. Mereka main di belakang. Itu kalau udah ada saya sama istri saya, semua langsung duduk di depan kaca, langsung pandang tak jemu. Istri saya bilang, tuh lihat tuh, udah memelas semua wajahnya. Kamu gak masukin, tak masukin. Begitu saya masukin, wah sukacitanya, wah. Terus saya, sit, ayo. Masing-masing punya favoritnya, ada favoritnya saya, istri saya. Tuh udah seneng. Saya jalan kemana diikutin, saya naik ikut. Kalau pagi saya ajak jalan pagi, waduh bangganya luar biasa. Seolah-olah anjing paling hebat sedunia. Cuman karena jalan sama Tuhan. Saya pernah bilang sama istri saya, ini anjing-anjing ini mereka tuh seperti tidak punya kebahagiaan yang lain dalam hidup mereka. Selain berada dekat dengan Tuhan. That is worship. Kerinduan kita untuk ada di hadirat Tuhan. Adakah kita merindukan sebuah kebahagiaan waktu ada Tuhan? Hadirat Tuhan ada di sini. Satu kebanggaan, satu sukacita kita ada di sini. That is worship. Saya mau bersaksi sama saudara, bagaimana Tuhan mengajar saya menjadi penyembah.
Di awal saya baru bertobat ikut Tuhan. Saya waktu itu masih mahasiswa tingkat 1, saya kuliah di Bandung, saya kuliah di ITB. Waktu saya mulai kuliah, saya kenal Tuhan, saya bertobat, saya dimuridkan. Nah, di kampus kami kalau pemuridan itu kita suka tiap minggu hafal ayat. Nah, saya ingat ada satu minggu Paskah. Ayat hafalan saya ini Yohanes 4 ayat 23, 24. Jadi sudah bayangkan, saya udah hafal ayat ini sudah puluhan tahun. Waktu itu, ini ayat hafalan. Saya ingat itu di minggu Paskah, hari Kemisnya ada KKR. Teman-teman saya ngajak, yuk ikut KKR, ayo. Sudah tahu, itu KKR pertama yang saya hadiri dalam hidup saya. Saya datang, saya kaget, wih musiknya keren. Full team, full band. Mimpin pujian, ada dancers. Saya belum pernah lihat yang kayak gini seumur hidup saya. Sudah tahu saya dari gereja tradisi yang cuma lihatnya musik cuma organ begitu. Saudara, waktu saya lihat itu saya bayangkan, nanti satu hari saya mau melayani kayak mereka. Habis acara biasa tuh anak mahasiswa sok kenal, mau datang kenalan sama yang melayani. Ada satu orang kasih saya kartu nama. Begitu saya lihat kartu namanya saya kaget. Wih, di bawah namanya biasa orang tulis apa jabatannya manajer atau apa di bawah nama gitu, tapi kartu namanya di bawah nama tertulis kata worshiper. Waktu lihat itu saya bilang ini gua banget ini. Satu hari nanti saya mesti bikin kartu nama model begini. William Kauntu worshiper. Kalau perlu cuma satu huruf W besar, karena sama tuh W-nya dua-dua. Wah, saya pulang. Hari Sabtunya saya ingat, saya diajak oleh kakak rohani saya, well, ayo bantu pelayanan, ayo. Kau bawa gitar ya, bawa gitar. Jadi bagian saya main gitar. Ternyata kami melayani di satu panti sosial, anak-anak yatim piatu, anak-anak terbelakang mental. Saudara, bagian saya main gitar. Saya mau saksikan di pengalaman supranatural yang pertama yang saya alami. Di tengah-tengah saya lagi mengiringi anak-anak nyanyi. Tiba-tiba saya itu seperti dimasukkan dalam sebuah ruangan. Saya seperti terbungkus dalam sebuah ruangan. Kayak kalau saudara masuk mobil pintunya ditutup. Di luar saudara masih bisa dengar. Tapi tiba-tiba seperti volumenya turun. Karena saudara seperti di sebuah ruangan yang lain. Saya masih main gitar. Tapi saya rasakan kasih Tuhan turun. Seperti seseorang membelai saya dari belakang. Kasihnya, saya nggak tahan. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan berkata, aku telah memilih engkau menjadi penyembah di hadapanku. Mungkin karena ayat yang saya sedang hafal minggu itu makin jelas buat saya. Ya Tuhan, saya mau jadi penyembah yang benar. Tiba-tiba suara itu berkata kepada saya, aku mau kamu belajar dari anak kecil di sebelah kamu. Saya baru dari tadi ada anak kecil di sebelah saya. Ada perempuan, umur 9-10 tahun. Dia gak gabung sama yang lain, dia mojok sendiri. Dia seperti enjoy sesuatu. Dia nyanyi, tapi mulutnya komat kali beda dari lagu yang dinyanyikan. Saya perhatikan anak ini. Saya sempat menjawab Tuhan dalam hati saya, ya Tuhan, untuk jadi penyembah saya harus seperti anak kecil. Tapi suara itu berkata lagi, aku hendak mengajar kamu menjadi penyembah melalui anak ini. Saya penasaran. Saya geser posisi saya supaya saya bisa dengar anak ini nyanyi. Waktu saya lihat dari jauh saya pikir, oh ini apa yang orang bilang bahasa roh, bahasa lidah. Dulu saya belum ngerti. Waktu saya mulai bergeser dekati anak ini, saya bisa dengar suaranya. Dia nyanyi kayak gini tuh. Saya baru sadar anak ini bisu. Dia gak bisa nyanyi. Dia gak masuk hitungan kita soal nyanyi. Suaranya fals total. Dia gak bisa ikuti kata-kata lagu seperti anak-anak yang lain. Tapi tiba-tiba suara itu berkata kepada saya, aku berkenan kepada penyembahan anak ini. Wah, di situ saya nangis, saya gak tahan. Kakak-kakak rohani saya lihat saya nangis. Mungkin dia lihat saya terharu lihat anaknya.
Tapi saya sedang alami satu pengalaman rohani yang indah. Karena Tuhan seperti mengelus saya dan berkata, kalau aku berkenan kepadamu, itu bukan karena suara, bukan karena musik yang kamu mainkan. Kalau aku berkenan kepadamu, karena aku lihat hatimu. So malam ini kita perlu bertobat. Kadang-kala kita yang punya talent musik vokal, kita berpikir kita bisa jadi kelompok istimewa yang bisa berhak menggunakan label worshiper. No. Waktu Tuhan cari penyembah, Dia cari semua orang. Sebab semua bisa menyembah Tuhan. Semua yang disebut anak-anak Allah, kita punya akses menyembah Dia. Tapi yang pasti saudara, sampai hari ini saya tidak jadi bikin kartu nama tadi. Karena ternyata nggak perlu kartu nama. Saudara, apa yang saya sampaikan? Bapa mencari penyembah. Yang sangat disukai oleh Bapa waktu saudara itu apa yang keluar dari hati kita. Dan saya mau katakan, without love there is no worship. Penyembahan hanya lahir karena kasih. Bapa mencari penyembah. Hanya para penyembah yang akan dipakai Tuhan dalam pemulihan Pondok Daud. Karena di situ favor perkenanan Tuhan turun seperti Daud. Yang kedua dikatakan Tuhan Yesus, mereka yang menyembah Bapa dalam roh. Apa artinya menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh itu mempunyai arti luas, termasuk menyembah dalam bahasa roh. Tapi intinya, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bertindak dengan iman. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin seseorang untuk melakukan satu tindakan. Sepertinya itu gak masuk akal. Tindakannya karena istri Daud nari-nari, wah sampai istrinya sendiri mengejek dia. Tapi Daud itu karena dia rasakan, dia percaya Tuhan hadir, dia menari-nari. Nah, saya percaya dasarnya daripada orang yang menyembah dalam roh itu adalah iman. Katakan sama-sama iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara dan saya masih berharap, tapi kita percaya. Karena itu kita memuji Tuhan. Karena itu waktu nyanyi, nyanyi dengan iman. Amin. Ada orang berkata, saya gak bisa nyanyi, lagunya gak cocok sama saya. Lebih dari pemenang, aku diberkati, kuasanya nyata dalam. Saudara, mungkin ada orang berkata, aduh saya gak. Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam pujian penyembahan? Karena gak ada iman. Iman itu yang menarik kuasa Tuhan. Yang kedua dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara dan saya gak lihat Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan hadir bukan karena kita lihat ada cahaya turun dari langit, atau ada seperti bayangan jubah Tuhan, ada debu emas, ada seperti lepasan bulu sayap malaikat. Waduh luar biasa. Ini baru kita tersungkur dong. Kita percaya dia hadir karena kita punya iman. Dia hadir di tengah kita. Tapi saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa artinya? Kalau saudara percaya Tuhan hadir di tengah kita, saudara dan saya harus menunjukkan ekspresi bahwa dia hadir. Oh, kita percaya dia hadir. Karena itulah dalam pujian penyembahan kita angkat tangan, kita tepuk tangan, kita menari-nari. Alasannya itu bukan karena kebiasaan atau liturgi gereja kita. Banyak orang nyanyi, dia ekspresi karena kebiasaan. Saudara, ada jawaban lebih rohani lagi. Oh, kami nari tepuk tangan. Bukankah itu ada dalam Alkitab, di kitab Mazmur? Wah, itu rohani, bagus sekali jawaban. Tapi ada jawaban kurang rohani. Pak, kami angkat tangan tepuk tangan karena disuruh pemimpin pujian. Itu kurang rohani. Tapi sebetulnya kenapa kita angkat tangan tepuk tangan? Kenapa kita menari? Karena kita percaya dan menyadari Tuhan hadir di tengah. Amin. Karena itu kita bisa nyanyi. Ku kagum hormat akan Engkau. Betul? Bahasa Inggrisnya lagu ini.
And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Aku berdiri dalam kekaguman akan engkau. Kita kalau berdiri dalam kekaguman, itu berdirinya lain. Gak mungkin saudara, I stand in awe. Ini gak menyadari Tuhan hadir. Saudara ngerti yang saya maksud? Kalau kita percaya Tuhan hadir, benar-benar. Kalau perlu gak disuruh kita berdiri. Memang kalau orang timur ya, itu ada adat kebiasaan yang namanya sungkanisme. So tahu sungkanisme? Kalau saudara nyadari Tuhan hadir lalu saudara berdiri, angkat tangan. Lalu saudara tiba-tiba menyadari cuma sendirian berdiri. Kanan kiri mulai nengok saudara. Lalu saudara pelan-pelan dengan sungkan saudara duduk lagi. Itu sungkanisme. Harusnya tidak perlu demikian. Kalau saudara menyadari kehadiran Tuhan, mau kehadiran Tuhan, saudara mau tepuk tangan, gak usah disuruh. Saudara mau angkat tangan, gak usah disuruh. Karena imanmu berkata Tuhan hadir. Saudara, pujian penyembahan kita bukan sebuah acting, tapi itu sebuah ekspresi. Karena itu orang yang menyembah dalam roh, dia pasti ekspresi. Setuju, katakan amin. Mulai hari ini lain pujian saudara. Kenapa Daud nari-nari? Karena dia percaya. Dan yang ketiga, seorang penyembah, dia menyembah dalam kebenaran. Kebenaran bukan hanya tadi berbicara kekudusan atau cara yang benar soal kita, tapi juga benar itu berbicara sesuatu penyembahan yang jujur, yang tulus. Apa yang diucapkan dengan apa yang dipikiran di hati itu sama. Amin. Kita nyanyi itu benar. Ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus. Kita lagi ngomong sama dia. Itu yang namanya penyembahan yang dari hati kita ngomong. Kita boleh nyanyi Yesus, Yesus. Lagi nyebutin, pikirannya lagi sana, tempat lain. Mulutnya nyanyi, mengagungkan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Kita senang lagunya. Pikirannya lagi mikir, itu kalau pulang enak lewat sana nanti. Di pojok sana ada bakmi baso, saudara. Masa tidak lewat? Jangan-jangan saya ngomong ini mau inspirasi saudara. Soalnya kasih Tuhan, kita sering seperti itu. Kalau jujur, kita nyanyi karena kita suka lagunya. Makanya begitu lagunya nggak enak, kita nggak nyanyi. Saudara dan saya beritahu saudara, pujian penyembahan itu tidak pernah membosankan. Amin. Ada orang bilang, aduh itu lagu udah jadul, bosan. Itu kenapa? Karena saudara sedang nyanyi untuk dirimu sendiri. Saudara nggak nyanyi buat Tuhan. Makanya kalau itu cuma seleranya kita, mau senangnya kita, selalu akan terjadi demikian. Tapi orang yang cintanya sama Tuhan, saudara bayangin, saudara lihat gembala sidang kita, gembala pembina kita Pak Niko. Tiap kali saudara dengar dia nyanyi Yesus, Yesus, kau berarti. Mungkin tiap kali saudara dengar itu, mungkin dia sudah nyanyi lagu itu ribuan kali. Tapi tiap kali dia nyanyi, benar dia lagi ngomong sama Yesus. Dan tiap kali dia berkata itu hadirat Tuhan tuh. Dan gak pernah bosan. Saya kadang nyanyi lagu-lagu yang lama, saya nyanyikan lagi. Wow, saya rasakan kasih Tuhan, gak pernah bosan. Apakah saya gak nyanyikan nyanyian baru, yang baru-baru nyanyi? Tapi sudah dikasih Tuhan. Ini bukti bahwa kita sedang menyembah untuk siapa. Poin yang ketiga, karena waktu cepat sekali. Ya, mudah-mudahan saudara sabar, nggak apa-apa sampai jam 11:30. Amin. Langsung senyum-senyum, 11:30. Sudah ada tuh angkot. Tenang, sabar. Yang ketiga saya berbicara tentang fokus. Katakan sama-sama fokus. Ini poin yang penting supaya kita menyadari bahwa pemulihan Pondok Daud itu berbicara tentang pemulihan fokus penyembahan. Pada waktu zaman Daud hanya ada tabut Allah, tabut perjanjian Allah ditaruh di tengah, dikelilingi para pemuji. Kalau posisi demikian yang jadi fokus yang mana? Yang di tengah. Karena itu ada lagu Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Dia harus jadi pusat penyembahan kita. Jesus must become the center of our worship. Dia harus jadi pusat penyembahan.
Tapi seringkali yang jadi pusat penyembahan itu bukan Tuhan. Pusat penyembahan itu harusnya Tuhan Yesus, bukan kita. Not us. Boleh diklik. Seringkali kita tuh nyanyi atau melayani pujian-pujian punya ada interest yang lain. Atau untuk kemuliaan, kelihatannya kita memuji. Atau juga kita menyembah bukan karena kita suka dengan musik atau kita suka nyanyi. Atau karena sebuah performance yang orang lain lihat. Tapi yang lebih parah lagi, banyak penyembahan itu dasarnya karena uang. Atau ada orang lain yang dia harapkan. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam 2 dekade terakhir ini, saya melihat yang namanya music ministry itu sudah beralih jadi music industry. Saya ulang, music ministry sudah beralih jadi music industry karena semua mulai dinilai jadi uang. Dunia sudah mulai campur dalam penyembahan gereja. Makanya banyak di Amerika penyanyi-penyanyi terkenal itu semua awalnya lahirnya di gereja. Karena mereka tidak mengerti menyembah Tuhan. Mereka cuma mengerti nyanyi. Dan ketika popularity tarik mereka keluar dari situ. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita penyembah, kita tahu penyembahan itu fokusnya untuk Tuhan. Kembalikan semua untuk Tuhan. Saudara, kenapa saya tempatkan kekudusan di poin pertama? Kenapa saya tempatkan di penyembah di poin kedua? Boleh slide berikutnya. Kekudusan akan membuat saudara dan saya bisa fokus menyembah. Kalau kita menyimpan dosa, saudara gak bisa fokus. Nanti iblis akan sering ganggu pikiran kita. Pasti nanti nyanyi, dituduh. Wah, lu gak layak lu, gak bener lu. Munafik kau. Lagi nyanyi gitu. Wah, kau ku sembah. Kau pura-pura. Terus di pikiran, iblis akan terus nyerang. Tapi kalau kita itu hidup dalam kebenaran, di Gunung Kudus Tuhan, kita punya otoritas. Amen. Tiap kali penyembahan dilakukan, iblis lari. Belum sempat dia mendekat, dia sudah ketakutan, dia lari. Karena ada otoritas. Saudara, seorang penyembah adalah orang yang terbiasa fokus kepada Tuhan. Seorang penyembah yang sesungguhnya adalah orang yang tiap-tiap hari membiasakan hidupnya itu fokus dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Hal yang pertama saya mau setiap kita membuat satu langkah yang radikal untuk diri kita. Katakan radikal. Radikal. Untuk kita menguduskan diri kita supaya kita dipakai Tuhan. Apalagi anak-anak muda dengan saya suka cita kalau lihat anak-anak muda dengan engkau akan beda dari orang lain. Amin. Engkau mau mengalami kemuliaan Tuhan, mau dibuat beda. Ayo radikal dengan hidup. Nanti beda dia. Jangan. Udahlah, dunia itu nipu saudara semua. Gemerlapnya itu nipu. Semua kegemerlapan itu untuk mengalihkan fokus kita supaya kita tidak melihat Tuhan. Supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Jadi ayo kita sungguh-sungguh. Kita mau jadi penyembah-penyembah yang fokus kepada Tuhan. Penyembah juga bicara gaya hidup. Saya tidak sempat menjelaskan. Karena topik ini seharusnya bisa 2 session, 3 session. Tapi sudah dikasih Tuhan, ayo semua kita jadi penyembah supaya bisa fokus. Amin. Saya berbicara sedikit menyinggung untuk pelayanan. Dalam gereja Tuhan hari-hari ini, kenapa Tuhan tidak mau mengembalikan fokus penyembahan kepada Tuhan? Karena sudah terlalu lama fokus itu beralih. Dan kalau saya lihat dalam 2 dekade terakhir, sudah mulai muncul yang namanya idol. Ya, mulai American Idol lah, macam-macam itu. Di rohani juga. Makanya udah mulai muncul worship leader idola. Waduh, ini kalau idolanya ini. Saya ingat pada era 2 dekade yang lalu, kalau lihat pemimpin pujian wanita, udah pasti nanti gaya bajunya, gaya tepuk tangannya kayak Darlene Shah. Kalau Indonesia,
udah pasti cara nyanyinya mirip Sari Simorangkir. Itu nanti ketemu lagi. Kalau worship leader yang pria, wah gayanya Casey Limuhedin. Sudah dikasih Tuhan semua, karena kita apa? Kita selalu melihat sebuah contoh, sebuah itu, wah saya mau kayak gitu, kayak gitu. Saudara, kalau sudah jadi penyembah, be yourself. Jadi dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan senang itu. Sekali lagi saya mau tekankan, penyembahan itu sudah menjadi inspirasi buat orang lain untuk menyembah Tuhan. Tapi saudara sedang menyembah, bukan acting. You are worshiping, not acting as you are worship. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyembah fokusnya Tuhan, pasti mata Tuhan juga akan tertuju pada kita. Kalau mata kita tertuju pada Dia, matanya juga akan tertuju pada kita. Hendak memberkati umatnya. Saudara, ini rahasia penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Saudara, yang melayani di atas panggung, nanti besok saya akan banyak berbicara tentang hal ini. Worship leader, tugas utama saudara, bagaimana membuat jemaat fokus sama Tuhan. Sementara diri kita juga tetap fokus pada Tuhan. Itu yang paling susah. Sedikit saja kita beraksi, fokus langsung lari ke kita. Sedikit aja kita overacting, orang semua tepuk tangannya kepada kita. Harus selalu kembalikan pujian untuk Tuhan. Saya dari dulu menjaga ini, supaya Tuhan terus dimuliakan. Saya tahu satu hal yang membuat Tuhan masih berkenan sampai hari ini saya dipakai Tuhan. Saya mungkin termasuk yang langka. Worship leader 3 dekade. Benar sih. Karena berapa tahun yang lalu itu teman-teman mengucap syukur benar. Saya cuma mengucap syukur, ya saya masih dipakai Tuhan. Saya memulai pelayanan saya pujian penyembah, mimpin pujian menulis lagu tahun 86, 30 tahun lebih. Dan sampai hari ini saya masih dipercaya oleh Tuhan. Bukan karena gak ada orang lain, enggak. Karena Tuhan memang masih mempercayakan. Banyak yang lain. Dan saya melatih banyak orang. Tapi kalau saya sendiri masih dipakai, itu karena Tuhan yang mau. Saya suka bermazmur. Saya ini seorang pemazmur. Saya banyak bermazmur. Dari situ Tuhan memberikan saya lagu-lagu. Saya menulis banyak nyanyian pujian yang memberkati orang lain. Dipakai oleh gereja Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tapi saya selalu kembalikan ke Tuhan. Saya termasuk penulis atau orang yang dipercaya Tuhan menulis lagu. Orang banyak minta lagu, Pak, kita mau rekam. Kalau udah mau rekam, Pak, tolong Pak, fee-nya berapa Pak? Saya beritahu saudara, saya sampai hari selalu jaga. Saya itu gak ada fee. Saya bilang ini gratis dari Tuhan. Saya gak pernah mau mencuri. Kalau orang mau berkati dia, berkati saya itu karena Tuhan suruh dia berkati saya. Bukan karena saya punya tarif untuk lagu saya. Gak ada. Karena itu Tuhan masih percayakan nyanyian-nyanyian kepada saya. Saudara dikasih Tuhan, jaga itu. Fokusnya itu Tuhan. Jangan sampai fokusnya beralih kepada uang, kepada harta, kekayaan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Dan jangan mengambil keuntungan daripada apa yang Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya buat kita. Teman-teman semua pada bilang, Pak, royaltinya Pak, royalti. Sakarmu royalti kalau orang Jawa bilang. Kalau saya tidak peduli. Satu ketika ada asisten saya datang, Pak, ini nggak bisa Pak, ini ada lagu-lagu Bapak dipakai. Saya cek lagi nggak pernah ada izinnya masuk. Kenapa Bang? Iya ini emang udah pernah nelfon Bapak? Lupa saya. Wah ini kita bisa tuntut Pak? Enggak. Oh ini Pak, ini soalnya ini. Enggak. Lagu dari Tuhan gratis menuntut kamu mau tanggung jawab di hadapan Tuhan. Diam. Oh iya. So dikasih Tuhan, jangan jadi sama dengan dunia ini. Sebab penyembahan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Penyembahan itu untuk Tuhan. Satu kali di Yerusalem, tiap tahun Tuhan masih beri kasih karunia saya memimpin pujian di Yerusalem antara bangsa-bangsa seluruh dunia. Saya ingat beberapa waktu lalu, selesai pimpin, kita mau pulang lagi nunggu bus rombongan. Saya lagi di lobi daripada gedung pertemuan. Tiba-tiba ada seorang Amerika, orang bule, kulit hitam tinggi.
Dia senyum-senyum, dia lambaikan tangan sama saya. Saya lihat dia ada di ruang ibadah, dia nari-nari. Waktu dia ketemu saya, dia rangkul saya, dia bilang, "Thank you, brother. Wow, I really enjoy your worship. I really enjoy your worship, man." Wah, dia senyum, saya tiba-tiba diam. Waktu lihat saya diam, dia, "Sorry, did I say something wrong? Apa saya salah ngomong?" Saya bilang, no, I'm just wondering. Saya cuma lagi mikir, that God is the only one who enjoy our worship. Harusnya Tuhan yang menikmati penyembahan kita. Tapi saya mengerti yang kamu maksud. Oh iya, yes, you are. Dia bilang kamu benar. Tapi yang saya maksud, saya itu diberkati. So kadang-kadang kita nggak sadar, penyembahan itu untuk Tuhan. Biar Tuhan yang dimuliakan, Dia yang disembah. Tapi banyak kita, waktu kita melayani, kita pengen pujian itu buat kita. Kalau saya mengalami dalam satu pelayanan, dalam satu ibadah di mana saya dipercayakan lain, di situ Tuhan lawat banyak orang. Itu hari itu dahsyat, dan saya tahu bahwa ini bahaya buat saya. Sebentar lagi pujian bisa datang. Maka saya orang pertama yang akan menghilang dari belakang panggung. Pura-pura ke toilet lah, kalau perlu ke mobil duluan. Kenapa? Mungkin ada orang bilang, wah sombong. Enggak. Karena saya tidak pernah mau. Saya sangat menghindari pujian. Itu saya pegang dari dulu. Saudara lihat, saya cukup dekat dengan gembala sidang Kemanang, gembala pembina kita Pak Niko. Mungkin saudara lihat saya sering sama diminta. Saya beritahu saudara, saya termasuk orang yang dari dulu, dari awal-awal mungkin 20 tahunan lebih yang lalu, 25 tahun yang lalu, saya mendampingi beliau kemana. Saya itu paling sering, yang paling menerima teguran saya. Kalau salah atau apa saya ditegur. Kalau ada saya ditegur. Tapi saya beritahu saudara, saya belum pernah dipuji. Kenapa? Karena gembala saya tahu kalau saya dipuji itu bahaya. Kalau dia mau memuji, itu biasanya kepada orang lain. Dia ngomong ke orang lain, tapi tidak pernah kepada yang langsung. Saya bersyukur punya gembala yang menjaga saya. Saudara kasih itu, banyak kita kan, wah harus dipuji dong, dipuji. Iya, tapi kebanyakan dipuji itu bahaya. Bahaya. Pujian itu untuk Tuhan. Biar dia yang dipuji, kita ini cuma hamba. So ini yang mesti kita jaga. Kalau kita jaga demikian, kita akan dipakai Tuhan. Terus sampai Tuhan datang, kita akan tetap dipercaya. Membawa umat Tuhan masuk hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Secara cepat saya selesaikan poin yang keempat. Tuhan tidak memulihkan songs of worship. Dalam Efesus pasal 5 ayat 19, ya sekali lagi di Pondok Daud itu hanya ada pujian penyembahan, nggak ada khotbah. Tuhan sedang memulihkan pujian penyembahan. Tapi bagaimana song of worship yang Tuhan mau pulihkan? Efesus 5 ayat 19 kalau sudah baca, di situ berkata-katalah seorang kan yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau di ayat 18 dikatakannya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya gereja yang dipenuhi Roh Kudus, umat Tuhan yang penuh Roh Kudus, atau puji-pujian daripada gereja Tuhan di akhir zaman yang penuh dengan Roh Kudus, maka ada 3 jenis pujian yang mewarnai ibadah mereka. Yang pertama adalah mazmur, katakan mazmur. Yang kedua adalah kidung, puji-pujian. Dan yang ketiga nyanyian rohani. Apa itu mazmur? Mazmur adalah nyanyian spontan. Nyanyian spontan itu kata-katanya terserah saudara, melodinya terserah saudara. Itu nyanyian spontan. Terima kasih Tuhan, ku ada di Manado, ku berjumpa dengan saudara-saudaraku, ku memujimu di tempat. Itu ucapan syukur saya, bebas kata-katanya, terserah saya. Atau nyanyian ucapan syukur, bisa juga itu nyanyian Tuhan, nyanyian nubuatan, nyanyian firman Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu akan dinyatakan
kemuliaan-Mu bagi kami gereja-Mu. Kau kan bersinar seperti terang, membaharui kami. So, itu pernyataan firman Tuhan buat jemaat Tuhan. Nyanyian Mazmur adalah nyanyian spontan. Karena itu nyanyian Mazmur sifatnya personal. Katakan personal, pribadi. Kalau kita bermazmur, sebelah-sebelah pasti beda, betul? Makanya Mazmur juga dalam ibadah gereja tidak terlalu banyak, tidak dominan, tapi harus ada juga. Yang kedua, kidung puji-pujian. Kidung puji-pujian adalah nyanyian baku, nyanyian yang sudah terstruktur, yang diwahyukan Tuhan kepada seseorang menuliskannya sehingga bisa dinyanyikan oleh semua orang dengan cara yang sama. Nah, kidung puji-pujian inilah yang mayoritas atau dominan mewarnai ibadah gereja. Dari tadi kita banyak nyanyikan kidung puji-pujian. Lalu saya tanya, nomor tiganya apa, Pak? Kalau Mazmur itu adalah nyanyian spontan, kidung puji-pujian nyanyian baku, terstruktur, maka nyanyian rohani atau dalam bahasa Inggris spiritual songs, atau ada juga terjemahan berkata songs of the spirit. Itu berbicara nyanyian dalam bahasa roh. Katakan amin. Itu ada. 3 bentuk nyanyian ini harus ada dalam gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Tadi saya katakan mengapa Mazmur tidak terlalu banyak. Karena Mazmur sifatnya personal. Ya, satu orang nyanyi itu bisa beda satu dengan yang lain. Kalau bahasa roh, nyanyi dalam bahasa roh, semua sudah berbahasa roh. Kita gak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Menyanyi dalam roh, kita persembahkan, kita nyanyi roh kita kepada Tuhan. Secara korporat penyembah dalam roh itu sungguh begitu kuat, menjadi ukupan yang tebal naik. Sehingga saya percaya terobosan rohani terjadi waktu kita melakukan tindakan yang rohani. Hal-hal yang gak masuk di akal. Karena itu penyembahan dalam roh jangan dihilangkan, sudah. Karena ini yang Tuhan mau dalam gereja di akhir zaman. Saya mau bersaksi. Saya ingat kira-kira 2 bulan yang lalu, di Amerika kita mengadakan kayak sidang MD begitu untuk gembala-gembala. Gembala-gembala gereja GBI se-Amerika. Kami berkumpul dalam persidangan, ya sidang majelis daerah, kira-kira seperti itu. Tapi ini untuk luar negeri. Semua kumpul di Philadelphia. Lalu kemudian juga ada diperlengkapi dengan seminar. Pak Paul juga berbicara. Lalu kemudian Ibu Christine, adiknya Pak Niko, berbicara tentang doa. Saya diminta berbicara tentang praise and worship, pujian penyembahan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya waktu itu? Karena percakapan dengan beberapa rekan pendeta di sana, mereka suka ngomong, Bang Wel, jadi kita kira-kira kiblatnya kita kemana? Kiblat? Saya tanya, iya. Kiblatnya itu kita Hillsong, apa Brick Rock, apa kita kiblatnya apa Battle Music. Saya bilang enggak, apa dong? Kita kiblatnya surga. Soalnya dikasih Tuhan, kadang-kadang kita kiblatnya mau nyontok. Kita soalnya di gereja kita ini, ya kita bingung kita gimana caranya. Ya soalnya di gereja tuh ya anak-anak muda yang pengennya kayak gini musiknya. Malah ada banyak cabang-cabang gereja yang penyembahan dalam roh itu mulai dihilangkan. Karena katanya nanti jemaatnya agak syak. Nah, saya mau cerita sama saudara. Saya ini oleh anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan banyak boleh melayani pada bangsa-bangsa lain juga, mimpin pujian. Memang gak pernah diekspos. Saya gak suka expose. Ada beberapa pemimpin worship leader yang terkenal juga di dunia. Kita bisa sempat di satu panggung. Saudara kasih Tuhan, saya tuh orang yang tidak pernah minder dengan itu. Wah, kalau orang bule, worship bule itu main keyboard sambil nyanyi, bermazmurnya keren. Mereka kreatif dalam menggunakan kata-kata bahasa Inggris, kan poemnya bagus. Mereka main terus berulang dengan chord progression yang bagus. Dan kebanyakan kita tuh kagum, wah. Tapi saudara, wait. Sometimes satu hal berbeda. Jemaat nonton. Kita gak nyembah. Fokusnya di sini. Nah, mereka tuh diajarkan kalau jemaat tuh jangan dipaksa nyembah, biarin aja.
Mau nyembah silakan, mau nggak duduk ya jangan dipaksa. Kita nggak boleh offended. Lalu kemudian itu transfer ke gereja Indonesia. Nah saya cerita, dalam beberapa kesempatan mereka mimpin, habis itu giliran saya. Begitu saya mimpin, saya selalu mimpin yang simple, supaya semua orang bisa nyanyi. Lagu apa yang orang Amerika gampang bisa nyanyi semua. Kadang-kadang saya sederhana aja, nyanyi. Saya ingat di satu tempat, teman saya pemimpin pujian di Amerika sudah banyak bikin album juga. Dia mimpin bagus. Pas sesi siangnya nggak tahu gimana, alat musiknya nggak ada. Nah memang dia bawa gitar sendiri, sambil mimpin dia pakai gitar. Begitu giliran saya mimpin siang, nggak ada gitar. Oh rupanya harus bawa gitar sendiri. Oke, ya saya dari Indonesia nggak bawa gitar. Cari pinjam, pian pinjam, nggak ada di mana-mana. Padahal udah mesti masuk. Saya ingat Pak Niko udah tanya saya gimana nih. Ya udah Pak, saya akapela aja Pak. Pak Niko dia, ya sudah. Saya ingat tuh saya masuk. Begitu saya masuk, nggak ada alat musik. Ini hamba-hamba Tuhan, saudara. Ini bukan level jemaat, ini hamba-hamba Tuhan. Tokoh-tokoh doa segala macam. Itu adalah ruangan. Saya akapela. Saya mau ngajak nyanyi. Nyanyi yang semua bisa, nggak perlu alat musik. Tiba-tiba saudara, dilawat Tuhan. Itu 2-3 menit kita nyanyi, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Habis itu saya lepas aja nyembah, kita nyembah. Itu mereka tersungkur. Tiba-tiba mereka udah keluar dari kursi. Lupa Niko maju ke depan, coba langsung undang pengurapan, coba diurapi. Dan beliau baru berbicara. Saudara dengar, itu hadirat Tuhan turun. Bukan karena skill kita. Saudara dikasih Tuhan, itu sampai rekan saya dia langsung dia juga ikut tersungkur. Dan dia bilang, we are the church in America. Kami gereja di Amerika. Kami udah kehilangan yang kayak gini. Saya dikasih Tuhan. Satu kali dia ikut ke Indonesia. Saya ajak orang Indonesia nyembah Tuhan. Kita bahasa roh bisa sampai berapa? 15 menit nggak berhenti dilawat. Dia tersungkur nangis. Dia bawa pemain keyboardnya nangis. Dia bilang saya udah bertahun-tahun nggak ngalami dilawat Tuhan kayak gini. So dikasih Tuhan, dia bilang gini, gereja Amerika perlu belajar, we need to learn from you guys in Indonesia. Saudara, kalau orang Amerika itu bisa ngomong gitu, alangkah anehnya kalau orang Indonesia pikir kita mesti belajar yuk, ini penyembahan roh kita hilangin deh. Ini yang benar, yang salah yang mana? Kita tuh kebanyakan kagum melihat kerennya, wah, kreatif musiknya. Saudara, bukan itu yang dicari Tuhan. Tuhan itu cari penyembah. Kalau kau jadi penyembah, engkau akan berdampak, lihat lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, orang dijamah Tuhan. Tapi pujian bukan buat kita, itu Tuhan. Dan sudah dikasih Tuhan, itu yang saya alami. Saya ingat terakhir kita di Yerusalem 2015, bangsa-bangsa kumpul di Power 21. Itu semua pemimpin-pemimpin gereja dari dunia itu datang, orang-orang. Saya ingat pada waktu session Pak Niko, mungkin ada saudara ikut waktu itu 2015. Waktu session Pak Niko, selalu Pak Niko minta ada kami penyembahan dulu. Jadi panitia bilang, oke, Pastor Melia, you only have 10 minutes, right? Untuk kamu mimpin. Oke, no problem. Habis itu dia bilang, sorry Pastor, nanti mau ada persembahan lagi. So, it's okay, we cut the time. No problem. Ya. Saudara, buat saya gak ada masalah. Mau 5 menit, mau 7 menit. Pokoknya nyembah Tuhan. Yeah. Sebelum kita, itu Planet Shaker mulai. Mereka melayani setengah jam lebih. Wah, semua sukacita. Waduh, kelihatan keren, luar biasa. Kami juga ngobrol-ngobrol di belakang sama mereka, backstage. Mereka baik. Jadi kita bisa kenal. Malah pemain bass kita nggak punya bass, jadi pakai bassnya Planet Shaker. Saudara, habis itu ada pembicara pertama, lalu saya mimpin. Habis itu saya mimpin, nanti Pak Niko naik. Saya tahu, begitu waktu yang udah dipotong, saya cari lagu yang sederhana yang semua bisa nyanyiin. Lalu saya mulai nyanyi, Your presence is heaven to me, oh Jesus. Oh, semua nyanyi. Simpel kan, semua bisa nyanyi.
tiba-tiba dilawat Tuhan. Itu sampai penyembahan gak berhenti waktu Pak Niko maju. Beliau ngajak nyembah, terus gak berhenti, semua berbahasa roh. Dan itu momen bahasa roh yang luar biasa pada waktu itu. Sampai rasanya gak berhenti, gak dikomando, gak dipaksa, gak disuruh. Semua berbahasa roh. Malam harinya saya ingat, selesai acara, seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja dari Kanada, dari Amerika, ada juga seorang hamba Tuhan dari Eropa yang saya kenal. Dia datang waktu ketemu saya, dia tunjuk. Dia peluk saya. Thank you. Terima kasih untuk membawa saya kembali kepada yang namanya genuine worship. Saya dijamah Tuhan. Ini hamba Tuhan besar. Sampai 2-3 hari berikutnya tiap kali ketemu Pak Niko, ketemu saya, itu mereka cuma ngomong, kami belajar, kami dijamah. Terima kasih Indonesia. Soalnya dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita nih orang Indonesia dipercaya Tuhan hal yang simple dalam penyembahan untuk membawa orang masuk hadirat Tuhan. Tapi kita tuh nggak suka yang simple, maunya yang jelimet, yang keren. Makin complicated, makin keren. Loh, saudara, ini penyembahan buat siapa? Buat Tuhan. Soalnya saya berharap apa yang saya bagikan malam ini membuka mata kita. Fokus penyembahan itu siapa? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita dipakai Tuhan dalam pemulihan Pondok Daud. So malam ini saya gak punya apa-apa kecuali apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan. Pak Benny juga sudah titipkan saya. Dia mau saya melepaskan pengurapan penyembah, supaya kita kembali menjadi penyembah-penyembah yang diurapi Tuhan, untuk mengembalikan fokus penyembahan di akhir zaman itu kembali kepada Tuhan, menyiapkan umat yang layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan sekali yang kedua. Saya akan secara cepat, saya cuma lakukan dengan iman. Tapi saya rindu iman saudara menangkap ini. Ketika pengurapan itu diberikan, iman saudara yang membuat pengurapan itu terjadi. Tuhan pakai saya untuk pemulihan Pondok Daud di akhir zaman. Pakai saya jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Yang mau katakan amin. Yang mau, mari kita bangkit berdiri. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Angkat hatimu dan katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan. Jesus. Tak seorang pun jumpa seperti Kau, Yesus. Ini komitmen kita. Angkat hatimu, katakan masing-masing dengan Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam roh. Jadikan kami penyembah-penyembah. Ku sembah Kau. Tak seorang pun jumpa seperti Kau, Yesus. Saudara, dengan rendah hati, saudara suruh maju ke depan, nanti baris demi baris, kalau penuh suruh sabar.